Katanya Tel Aviv aman di bawah Iron Dome. Tapi aneh ya, kenapa justru langitnya penuh ledakan dan tanahnya tetap hancur? Rudal klaster jatuh bukan satu, tapi puluhan serpihan mematikan yang nyaris mustahil dihentikan setelah pecah di udara. Media bilang sebagian besar berhasil dicegat, tapi beberapa yang lolos cukup untuk meratakan bangunan dan bikin warga lari ke bunker. Jadi ini pertanyaannya, ini sistem pertahanan super canggih atau mainan yang beli di toko 35 ribuan? Hadah, Israel. Hari ini kawasan Timur Tengah benar-benar berada dalam kondisi yang bisa disebut mendidih. Apa yang awalnya hanya berupa aksi balasan dalam beberapa minggu terakhir, kini telah berubah menjadi konflik berskala luas dengan banyak front, melibatkan Iran dan Israel, serta mulai menyeret negara-negara Teluk ke dalam pusaran ketegangan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri gambaran terbaru situasi antara Iran dan Israel. Mulai dari jumlah serangan rudal yang telah diluncurkan, pendekatan strategi militer yang digunakan, hingga kerugian besar yang telah dialami oleh kedua pihak. Inilah potret terkini dari konflik yang perlahan namun pasti menggeser keseimbangan geopolitik kawasan. Kita mulai dari Iran, di mana kondisi di Teheran pada hari ini semakin memanas. Pasukan Israel memperluas skala serangan udara mereka dengan menargetkan fasilitas vital, termasuk sebuah depot bahan bakar yang berada di sekitar Teheran pada malam sebelumnya. Menurut klaim dari pihak Israel, lokasi tersebut digunakan sebagai penyimpanan bahan bakar untuk mendukung peluncuran rudal balistik. Selain itu, target lain yang dipastikan terkena serangan adalah markas besar Angkatan Udara Garda Revolusi serta puluhan gudang amunisi yang tersebar di ibu kota. Namun, salah satu serangan yang paling krusial terjadi sebelumnya, yakni pada tanggal 7 Maret, ketika sebuah fasilitas iradiasi gamma di Provinsi Isfahan menjadi sasaran serangan gabungan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Pusat Pengawasan Keamanan Nuklir Iran mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut mengalami kerusakan berat, meskipun mereka menyatakan tidak terjadi kebocoran radioaktif yang dapat memperparah situasi. Di tengah tekanan militer yang terus meningkat, Iran juga dihadapkan pada dinamika politik internal yang tidak kalah penting, yaitu persoalan suksesi kepemimpinan setelah terbunuhnya Ayatullah Ali Khamenei. Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa putranya, Mujtaba Khamenei, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tersebut. Di sisi lain, Presiden Pezeshkian menegaskan sikap tegas dengan menyatakan bahwa Iran tidak akan tunduk terhadap tekanan atau intimidasi apapun. Namun yang patut menjadi perhatian serius adalah meluasnya wilayah serangan. Tidak hanya Israel, beberapa negara Teluk kini turut merasakan dampaknya. Kuwait melaporkan adanya korban jiwa dari kalangan aparat kepolisian, sementara Uni Emirat Arab kehilangan beberapa pekerja migran akibat serangan yang terjadi. Bahrain, Arab Saudi, dan Qatar juga dilaporkan menjadi target dalam rangkaian serangan tersebut. Ini menandakan bahwa Iran tidak lagi membatasi aksinya hanya terhadap Israel, melainkan mulai memperluas jangkauan konflik ke negara-negara lain di kawasan. Beralih ke Israel, situasi di dalam negeri juga tidak kalah tegang. Hari Minggu ini di Tel Aviv berlangsung dalam suasana yang jauh dari kata tenang. Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang diduga menggunakan teknologi klaster, di mana satu rudal dapat pecah menjadi banyak bom kecil yang menghantam area luas. Serangan ini mengenai setidaknya 21 titik di wilayah metropolitan, menyebabkan beberapa warga terluka, termasuk satu korban dalam kondisi serius. Namun ancaman terbesar bagi Israel saat ini justru datang dari arah utara. Hizbullah, yang merupakan sekutu Iran di Lebanon, meningkatkan intensitas serangannya dengan meluncurkan sekitar 20 serangan dalam satu hari. Sasaran mereka meliputi kota-kota strategis seperti Naharia, Haifa, dan Kiryat Shmona, serta fasilitas militer dan industri pertahanan. Hizbullah bahkan mengklaim berhasil menyerang sistem radar Iron Dome di wilayah Kiryat Eliezer, sebuah klaim yang jika benar akan menjadi pukulan besar bagi sistem pertahanan Israel. Bagi pertama kalinya sejak eskalasi konflik pada akhir Februari, Israel mengonfirmasi adanya korban jiwa dari kalangan militer, di mana 2 tentaranya tewas dalam serangan di Lebanon Selatan setelah kendaraan lapis baja mereka dihantam rudal anti-tank.
Selain itu, Hizbullah juga mengeluarkan peringatan evakuasi langsung kepada warga sipil Israel di beberapa kota perbatasan, sebuah langkah yang menunjukkan eskalasi psikologis yang signifikan. Sementara itu, dari pihak Iran, juru bicara Garda Revolusi menyampaikan ancaman bahwa mereka siap menggunakan rudal jarak jauh dengan teknologi lebih canggih dalam waktu dekat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, seberapa besar sebenarnya skala serangan Iran? Data dari Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 2.500 rudal dan drone telah diluncurkan sejak operasi dimulai. Namun, terdapat tren penurunan intensitas serangan yang cukup tajam. Pada hari pertama, Iran meluncurkan ratusan rudal dan ratusan drone dalam satu gelombang besar. Namun beberapa hari kemudian, jumlah tersebut menurun drastis, menunjukkan penurunan hingga sekitar 90% untuk serangan rudal balistik. Target serangan Iran tidak terbatas di Israel, tetapi juga meluas ke berbagai lokasi strategis di kawasan, termasuk fasilitas ekonomi dan infrastruktur penting di negara-negara Teluk. Bandara, kilang minyak, dan bahkan kawasan diplomatik menjadi sasaran, menunjukkan bahwa Iran berusaha membuat konflik ini berdampak luas secara ekonomi dan politik. Strategi yang digunakan Iran sering disebut sebagai mosaic defense atau pertahanan mozaik, di mana struktur militer mereka dirancang secara terdesentralisasi, sehingga setiap unit dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada satu pusat komando. Pendekatan ini memungkinkan mereka tetap efektif meskipun menghadapi serangan yang menargetkan kepemimpinan pusat. Selain itu, Iran juga mengalihkan fokus serangan ke target ekonomi dengan tujuan meningkatkan tekanan global dan memaksa pihak lawan untuk mempertimbangkan jalur diplomasi. Namun strategi ini juga memiliki resiko besar, karena dapat memicu terbentuknya koalisi yang lebih luas untuk melawan Iran. Dari segi kerugian, kedua pihak mengalami dampak yang signifikan. Israel mencatat korban jiwa di kalangan militer, serta kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar setiap pekan. Di Lebanon, ratusan warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan udara, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. Sementara itu di Iran, jumlah korban sipil juga mencapai ribuan sejak konflik dimulai. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan mencerminkan penderitaan manusia yang nyata. Perkembangan berikutnya yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah bagaimana dinamika internasional mulai ikut bermain di balik layar konflik ini. Karena setiap eskalasi yang terjadi di lapangan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri tanpa kepentingan global yang lebih luas. Amerika Serikat misalnya, meskipun belum sepenuhnya terlibat secara langsung dalam perang terbuka, perannya terlihat jelas melalui dukungan militer, intelijen, dan logistik kepada Israel, serta keterlibatan dalam beberapa operasi strategis yang menargetkan fasilitas penting Iran. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok memilih pendekatan yang lebih berhati-hati, menyerukan deeskalasi namun tetap menjaga hubungan diplomatik dan kepentingan strategis mereka di kawasan. Situasi ini menciptakan semacam keseimbangan rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh jika salah satu pihak memutuskan untuk meningkatkan keterlibatan secara terbuka. Sementara itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mendorong adanya gencatan senjata. Namun upaya tersebut sejauh ini belum membuahkan hasil yang signifikan, karena masing-masing pihak masih merasa memiliki kepentingan yang lebih besar untuk dipertahankan melalui jalur militer. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya ketegangan di jalur perdagangan global, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik paling strategis dalam distribusi minyak dunia. Ancaman terhadap jalur ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global secara keseluruhan. Lonjakan harga energi menjadi salah satu konsekuensi nyata yang mulai dirasakan oleh berbagai negara, termasuk negara-negara yang secara geografis jauh dari pusat konflik. Di sisi lain, perang informasi juga semakin intens. Masing-masing pihak berlomba-lomba membentuk narasi yang menguntungkan posisi mereka di mata dunia. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, rekaman serangan, hingga propaganda yang sulit diverifikasi kebenarannya secara independen. Ini menciptakan kabut informasi yang membuat publik global semakin sulit membedakan mana fakta dan mana yang merupakan bagian dari strategi psikologis. Dalam konteks ini, persepsi menjadi senjata yang sama pentingnya dengan rudal dan drone, karena dukungan opini publik internasional dapat mempengaruhi arah kebijakan politik suatu negara. Tidak kalah penting adalah dampak kemanusiaan yang terus memburuk seiring berjalannya waktu. Rumah sakit di berbagai wilayah yang terdampak mulai kewalahan menangani korban luka. Pasokan obat-obatan menipis, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik semakin terbatas.
Lembaga bantuan kemanusiaan menghadapi tantangan besar untuk menyalurkan bantuan di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Di beberapa wilayah, bahkan terjadi gelombang pengungsian yang memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka demi mencari tempat yang lebih aman. Kondisi ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan jangka panjang jika tidak segera ditangani dengan serius oleh komunitas internasional. Sementara itu, di dalam negeri masing-masing negara yang terlibat, tekanan politik juga mulai meningkat. Pemerintah harus menghadapi tuntutan dari masyarakat yang menginginkan keamanan sekaligus stabilitas ekonomi. Di Israel misalnya, pemerintah dihadapkan pada dilema antara melanjutkan operasi militer untuk menjaga deterrence atau mulai membuka ruang negosiasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Di Iran, situasinya tidak kalah kompleks. Selain menghadapi tekanan eksternal, pemerintah juga harus menjaga stabilitas internal di tengah situasi ekonomi yang sudah lebih dulu tertekan oleh sanksi internasional. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang sangat sulit diprediksi. Satu keputusan kecil dapat memicu reaksi berantai yang berujung pada eskalasi besar. Itulah sebabnya banyak analis menyebut situasi saat ini sebagai titik kritis yang menentukan arah masa depan kawasan. Apakah akan menuju konflik yang lebih luas atau justru menemukan jalan menuju deeskalasi? Hingga saat ini belum ada jawaban pasti. Yang jelas setiap jam yang berlalu membawa kemungkinan baru, baik itu berupa serangan lanjutan, perubahan strategi militer, maupun langkah diplomatik yang tiba-tiba. Dunia kini menahan nafas, menunggu bagaimana babak selanjutnya dari konflik ini akan terungkap, dan apakah masih ada ruang bagi perdamaian di tengah ketegangan yang terus meningkat ini. Satu hal yang pasti, konsekuensi dari konflik ini tidak akan berhenti di batas wilayah negara-negara yang terlibat, tetapi akan dirasakan oleh dunia secara keseluruhan, baik dalam bentuk dampak ekonomi, stabilitas politik, maupun aspek kemanusiaan yang semakin mendesak untuk diperhatikan bersama.